Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan, Ibu Puji. Kemudian yang kami hormati teman-teman dosen dan yang kami hormati kepala sekolah atau wakil kesiswaan atau yang mewakili dalam hal ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi new normal. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir secara virtual di acara kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Stikes Hang Tuah Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Hasuti SKPNS MKes. Yang kedua, penyampaian materi oleh Ibu Dewanti Dewinta. Kemudian yang ketiga, informasi terkait dengan Stikes Hang Tuah Surabaya. Dan yang keempat adalah penyampaian materi tentang gizi, anemia pada remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Iis. Untuk selanjutnya, Ibu Puji, monggo dipersilakan untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita atas izinnya bisa bertemu walaupun dalam kondisi new normal ya, kita tidak bisa bertatap muka langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat kerjasama antara Stikes Hang Tuah Surabaya bersama dengan SMA Progresif Bumi Sholawat di dalam kondisi yang sehat. Ya, meskipun tadi saya sampaikan tidak bisa bertatap muka secara langsung, insya Allah tujuan yang kita harapkan insya Allah bisa tetap kita capai. Amin. Salam serta salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan perantaranya kita bisa menikmati ya indahnya iman dan Islam. Terima kasih pula kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada pihak Yayasan Bumi Sholawat, kepala sekolah, wakil kepala sekolah ataupun bagian kesiswaan di mana sudah berkenan menerima kami tim pengabdian masyarakat Stikes Hang Tuah Surabaya untuk berbagi pengetahuan kepada siswa-siswi SMA. Sudah sekitar 60 siswa ya yang bergabung pada hari ini. Terima kasih untuk Ananda semua. Semoga pagi ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga bisa barokah untuk diamalkan di kehidupan ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya Ibu Wiwi Lisyaningrum SKPMK di mana sudah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana sehingga program APMAS hari ini bisa berjalan sesuai rencana. Kemudian juga kami sampaikan kepada Kepala LP3N, kemudian beserta tim gitu ya, tim IT Stikes Hang Tuah Surabaya, teman-teman sejawat atas dukungan dan supportnya kita bisa memulai acara ini alhamdulillah sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Semoga selanjutnya akan berjalan dengan lancar, baik, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Pada akhirnya mungkin terima kasih kepada siswa-siswi SMA Progresif Bumi Sholawat.
hari ini kita akan belajar terkait tentang gizi pada remaja. Kita ketahui ya nanti pada saat ini kan kondisi pandemi di mana mungkin Anda semua biasanya menginginkan makanan yang cepat saji, makanan yang enak dirasakan di mulut, tetapi dari segi nutrisinya nanti kita bisa ketahui dari Ibu Dewinta, Magister Gizi, ada tentang kalau kita salah mengkonsumsi nutrisi bagaimana akibatnya. Ada salah satunya anemia pada remaja, nanti bisa yang akan disampaikan oleh Bu Iis Fatimawati MS. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa menjadi wawasan baru sehingga bisa bermanfaat dan Anda semua sebagai generasi penerus tidak mengalami masalah-masalah kekurangan nutrisi karena Anda sebagai penerus generasi, karena dari Anda nanti akan muncul generasi-generasi baru. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan untuk selanjutnya bisa berjuang di jalan kita masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengabdian masyarakat kerjasama Stikes Hang Tuah Surabaya bersama dengan SMA Progresif Bumi Sholawat dengan ini dibuka. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan barokah. Amin. 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 Ke Bu Arida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puji telah membuka acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya pemberian materi tentang gizi pada remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Dewinta. Ibu Dewinta, saya persilakan Bu Dewinta, monggo untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan adik-adik dari SMA Progresif Bumi Sholawat yang telah meluangkan waktunya pada hari ini berbahagia. Langsung saja, saat ini kita semua tahu bahwa kita dalam saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau kita kenal sebagai nama virus corona, di mana virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, pneumonia atau infeksi paru yang bersifat akut. Di Indonesia sendiri, kasus terkonfirmasi sebesar 34.000 kasus, dan di seluruh dunia terkonfirmasi sebesar 7 juta kasus. Nah, salah satu upaya agar kita dapat menangkal penularan virus ini adalah dengan memperkuat sistem imun dalam tubuh kita. Nah, sistem imun ini tidak hanya untuk menangkal virus corona ya, namun juga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Next. Nah, di sini terdapat 10 cara agar kita dan keluarga dapat terhindar dari virus corona, yaitu dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Di antaranya adalah makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan menggunakan sabun, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, minum air putih kurang lebih 8 gelas sehari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan dari daging hewan yang berpotensi menularkan. Kemudian bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan dan jangan lupa berdoa tentunya. Next. Nah, di sini pokok bahasan kita pada hari ini yang pertama, imunitas dan faktor yang mempengaruhi.
Kemudian yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh dengan gizi sehat seimbang. Yang ketiga, pedoman gizi seimbang. Yang keempat, gizi spesifik dan zat aktif pangan. Dan yang kelima, sekilas tentang anemia gizi-gizi pada remaja. Next. Ya. Imunitas sendiri merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing ya, yang masuk seperti mikroba, bakteri, virus, jamur, bahkan jaringan tubuh individu lain yang masuk seperti adanya transplantasi organ. Di sini sistem pertahanan tubuh dibagi menjadi dua, sistem pertahanan tubuh yang tidak spesifik dan sistem pertahanan tubuh yang spesifik. Sistem pertahanan tubuh tidak spesifik itu merupakan imunitas yang bawaan, jadi dia sudah ada sejak kita lahir. Sementara sistem pertahanan tubuh spesifik itu merupakan sistem pertahanan tubuh yang harus ada kontak atau ditimbulkan terlebih dahulu oleh antigen, baru dia akan terbentuk seperti itu. Next. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi imunitas, yang pertama adalah usia. Hal ini dikaitkan dengan penuaan ya, karena fungsi organ tubuh yang menurun seiring dengan bertambahnya usia diikuti dengan respon imun yang juga semakin menurun. Kemudian aktivitas, di sini aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang itu dapat mempengaruhi sistem imunitas di dalam tubuh. Dan genetik, di sini kerentanan terhadap penyakit ditentukan oleh gen yang berbeda. Nah, ini untuk yang genetik ini pada setiap individu itu berbeda ketahanan imunitasnya. Nah, kemudian faktor seperti stres, merokok, tidur itu dapat meningkatkan hormon seperti sitokin yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini status gizi ini juga penting ya dalam menentukan faktor yang berhubungan dalam peningkatan imunitas. Nah, status gizi sendiri itu merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makan dan penggunaan zat-zat gizi. Nah, sebenarnya zat gizi seperti apa yang mempengaruhi status gizi kita itu merupakan zat gizi yang sehat. Zat gizi sehat adalah zat gizi seimbang yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Next. Nah, di sini untuk mudahnya kita dalam mengukur status gizi adalah dengan menggunakan metode IMT atau indeks massa tubuh yang digunakan untuk mengklarifikasi kelebihan berat badan atau obesitas pada orang dewasa. Nah, IMT ini sendiri rumusnya adalah dengan menghitung berat badan aktual saat ini dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Nah, sebenarnya kok kita tidak boleh terlalu gemuk atau terlalu kurus. Nah, pada gizi lebih atau orang gemuk ya, terjadi gangguan keseimbangan sistem karena sel lemak yang menghasilkan sitokin. Nah, sebenarnya sitokin ini berfungsi untuk menangkal infeksi, namun jika dia berlebihan akan menyebabkan gangguan pada sistem imun itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada orang yang terlalu kurus. Nah, pada orang yang terlalu kurus ini erat kaitannya dengan penurunan sistem imun yang memudahkan seorang yang memiliki gizi yang kurang itu next. Nah, sebelumnya kita telah disampaikan ya bahwa sistem kekebalan tubuh itu dipengaruhi oleh gizi yang mana erat kaitan yang cukup sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh yang akan melindungi kita dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dan mencegah penyakit lainnya. Next. Nah, di sini Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan kita panduan untuk kita konsumsi makanan sehari-hari. Ya, bisa dilihat ya yang paling bawah, ujung paling kiri itu ada mencuci tangan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 5 waktu penting cuci tangan
yaitu yang setelah buang air besar, kemudian saat melakukan atau sebelum melakukan pengolahan pangan, yang keempat saat menyiapkan makan, dan yang kelima setelah memegang atau menyentuh fisik ya, seperti olahraga. Ini ruang gerak kita terbatas ya, namun ada aktivitas yang di rumah yang dapat kita lakukan untuk menstimulasi fungsi imun kita sehingga dapat membuat tetap sehat dan bugar, diantaranya naik turun tangga, yoga di rumah, ataupun lompatan sendiri minimal dilakukan kurang lebih 30 menit sebanyak minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, kemudian paling kanan bawah itu ada pemantauan berat badan, di mana ini berkaitan dengan status gizi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian naik ke atas itu ada makanan pokok, yaitu yang merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Di sini ada jenis karbohidrat, diantaranya beras, jagung, singkong, ubi, sagu, maupun produk olahan lainnya seperti roti, pasta, mie, seperti itu. Untuk porsinya, ini sehari dianjurkan untuk mengkonsumsi 3-4 porsi. Naik ke atas, di situ bisa kita lihat ada buah dan sayur ya. Porsinya ini untuk buah dan sayur jika dibandingkan dengan makanan pokok atau karbohidrat itu sama, kurang lebih sekitar 3-4 porsi, di mana semua jenis sayur dan buah baik untuk kesehatan, terutama meningkatkan sistem imun. Nah, naik ke atas lagi, di situ ada lauk pauk, di mana lauk pauk itu terdiri atas protein hewani dan nabati, di mana protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan, dan protein nabati berasal dari tumbuhan. Protein hewani contohnya apa saja? Protein hewani ada contohnya daging sapi, telur berasal dari kacang merah, tempe, tahu, kacang tanah, kacang kedelai ini yang lebih tinggi dibanding hewani dan nabati ini disarankan 1:1. Artinya saat kita mengkonsumsi satu porsi juga untuk mengkonsumsi satu porsi protein nabati, atau bisa kita makan tempe atau tahu. Kemudian yang paling atas di situ ada batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Nah, untuk sehari konsumsi gula ini kurang lebih 4 sendok makan. Nah, saat ini kan sedang tren makanan dan minuman seperti dalgona, Thai tea, boba yang memiliki kandungan gula yang tinggi bahkan lebih dari kebutuhan harian. Nah, ini harus hati-hati ya jika mengkonsumsi setiap hari karbohidrat yang berlebih yang menumpuk dalam tubuh akan ditumpuk menjadi lemak seperti itu. Kemudian garam di sini kebutuhannya kurang lebih 1 sendok teh per hari. Nah, garam ini tidak hanya garam dapur ya, termasuk di sini adalah MSG atau MSG. Nah, ini mungkin teman-teman atau adik-adik semua di sini banyak yang mengkonsumsi bakso ataupun keripik ber-MSG. Nah, ini perlu hati-hati ya apabila kita mengkonsumsi makanan yang tinggi MSG ini. Kemudian di sini minyak yang digoreng menggunakan tepung itu jauh lebih banyak menyerap minyak daripada makanan yang tidak digoreng. Nah, kebutuhan minyak sendiri itu sebesar 1 sendok teh per hari. Nah, kemudian ini yang terakhir, minum air putih 8 gelas per hari. Kita tahu bahwa 2/3 dari tubuh kita itu berasal dari air yang diperlukan untuk mengontrol suhu tubuh, laju pernapasan, maupun laju metabolisme. Next. Nah, ini untuk memudahkan penerapan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari ya, dapat dilihat isi piringku, porsi buah dan sayur itu setengah dari porsi piring. Sementara makanan pokok dan lauk pauk
itu 1/4 dari porsi piring. Oke, next. Ya. Nah, ini kemudian bagaimana porsinya? Nah, ini contohnya, sekali makan, contoh makan siang kurang lebih 700 kalori, untuk makanan pokok 150 gram nasi itu setara dengan 3 centong nasi atau 3 buah sedang kentang atau 1,5 gelas mie kering. Sedangkan lauk pauk untuk hewani ya, 75 gram ikan kembung itu setara dengan 2 potong sedang ayam, 1 butir telur, dan 2 potong daging sapi. Untuk lauk nabati, 100 gram tahu itu setara dengan 2 potong tempe. Nah, untuk sayuran sendiri, dalam konsumsi sehari itu dibutuhkan kurang lebih 1 mangkok sedang atau setara dengan 150 gram. Untuk buahnya, 150 gram pepaya itu setara dengan 2 potong sedang, atau 2 buah jeruk manis sedang, ataupun bisa diganti dengan pisang Ambon yang berukuran 1 buah kecil kurang lebih 50 gram. Next. Nah, ini contoh menu sehat ya, contoh menu lengkap yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Di sini bisa kita lihat dari contoh menu 1, 2, dan 3 itu masing-masing terdiri dari makanan pokok berupa nasi, kemudian protein hewani berupa pepes ayam tanpa kulit, udang, dan daging sapi. Kemudian ada protein nabatinya, itu ada tempe dan tahu, sayur, dan setiap menu dari contoh menu 1 dan 2 dan 3 ini selalu dilengkapi dengan buah-buahan, yaitu kalau di sini berupa melon, jeruk manis, dan apel. Next. Nah, ini contoh kudapan atau snack yang sehat ya. Dapat dilihat kudapan atau snack yang sehat ini selalu menyertakan sayur di dalam tiap konsumsinya. Next. Nah, untuk zat gizi yang berperan langsung dalam meningkatkan imunitas, yaitu diantaranya adalah protein. Protein sendiri berperan dalam pembentukan hormon, enzim, dan kekebalan tubuh atau antibodi ya, seperti leukosit, limfosit, imunoglobulin. Namun, protein hewani yang kita tahu memiliki kandungan protein yang tinggi jika dibandingkan dengan protein nabati. Tapi kita tidak bisa menggantikan fungsi dari protein nabati itu sendiri, karena protein nabati seperti biji-bijian, olahan kedelai seperti susu kedelai, tempe, tahu, dan tauco itu merupakan prebiotik yang merupakan makanan alami dari probiotik atau mikroorganisme yang hidup dalam usus yang baik ya, yang dapat meningkatkan pertahanan imunitas non-spesifik. Next. Vitamin. Di sini kecukupan vitamin dan mineral sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh, berperan sebagai antioksidan atau penak. Vitamin dan mineral yang spesifik ya, yang paling banyak itu antara lain vitamin A, vitamin D, vitamin sayur dan buah. Di sini saya kandungan dan vitamin pada sayur dan buah. Buah dan contohnya di sini buah dan mineral. Kemudian buah dan sayur yang berwarna ungu banyak mengandung dan orange dan kuning itu banyak mengandung beta-karoten dan vitamin C. Buah dan sayur yang berwarna putih ini merupakan buah dan sayur yang tidak memiliki pigmen. Namun sih, next. Ya, seperti ada kalsium,
kalium, dan zinc. Meski hanya dibutuhkan sedikit dalam tubuh, yaitu kurang lebih sebanyak 5% saja, namun apabila tubuh itu kekurangan, maka akan berdampak negatif pada sistem dan fungsi tubuh, terutama pada imunitas ya, sehingga dapat menyebabkan kita menjadi rentan terhadap penyakit. Next. Nah, pada ler ya, empon atau rempah-rempah yang dan meningkatkan sistem imun, ya memang benar. Kompon-kompon seperti jahe, temulawak, dengannya itu terdapat polisakarida yang merupakan komponen penting sebagai imunomodulator. Secara nyata ya, dapat menurunkan pengaruh infeksi dan langsung mempengaruhi mekanisme pertahanan tubuh, meningkatkan nafsu makan dan mempercepat pertumbuhan. Next. Next. Ya. Di sini saya singgung sedikit saja masalah gizi pada remaja. Di sini anemia gizi besi itu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kadar hemoglobin darah kurang dari normal atau sedang mengalami penurunan ya. Pada hasil Riskesdas atau riset kesehatan dasar pada tahun 2018, khususnya remaja putri, terjadi peningkatan sebesar 48,9% dibanding tahun 2013 dengan proporsi anemia di kelompok umur 15 sampai 24 tahun dan 25 sampai 34 tahun. Next. Next, mungkin saya langsung saja ke bagian gizinya. Next. Nah, di sini pencegahan anemia. Gimana sih caranya biar kita itu dapat terhindar dari anemia? Yang pertama, tingkatkan asupan zat besi dengan makanan sumber zat besi, yaitu hati buah dan kacang-kacang. Kemudian tingkatkan asupan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu biji, mangga. Kemudian hindari minuman yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi, karena dua minuman ini mengandung senyawa fitat dan tanin ya, yang dapat mengikat besi sehingga tidak dapat diserap. Kemudian penggunaan tablet kalsium dan obat sakit mah juga dapat menghambat penyerapan Fe sendiri. Dan mengobati penyakit yang dapat menyebabkan atau memperberat anemia seperti malaria dan kecacingan, menambahkan pemasukan zat besi dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah atau TTD, dan yang terakhir adalah dengan transfusi darah. Next. Nah, ini angka kecukupan gizi berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019. Ini bisa dilihat untuk kebutuhan kita sehari ya, berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia. Di sini contoh usia 19 sampai 20 tahun, kebutuhan energinya sebesar 19 sampai 29 tahun ya, contohnya sebesar 2.650, untuk protein sebanyak 65 gram dan seterusnya. Next. Nah, di sini saya garis besari lagi untuk ilmu gizi sendiri. Jadi ilmu gizi itu merupakan ilmu yang mempelajari zat pangan yang bermanfaat bagi kesehatan optimal, mulai dari proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, hingga digunakan oleh tubuh, dan dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, produktivitas kerja, dan kelangsungan hidup. Jadi ilmu gizi ini adalah ilmu yang spesial ya, ilmu yang bisa diterapkan dari semua kalangan usia, mulai dari usia balita, remaja, dewasa, lansia, dan juga bisa diterapkan pada orang yang berkebutuhan khusus, pada ibu hamil, pada ibu menyusui,
Dan ini juga dapat diterapkan dalam keseharian kita gitu. Contohnya di keluarga, kita tahu untuk diet yang baik atau diet yang sehat bagi keluarga, kita bisa terapkan itu di keluarga, baik bisa juga diterapkan ke saudara, tetangga, teman, ataupun masyarakat. Next. Nah, di sini berdasarkan data rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 sampai 2025, untuk tenaga gizi sendiri itu mengalami kekurangan sebesar 100.000. Sementara lulusannya hanya 10.000. Nah, ini memberikan peluang ya, peluangnya itu sangatlah besar untuk menjadi tenaga gizi. Jadi tenaga gizi itu merupakan tenaga yang nomor 2, tenaga yang paling banyak dibutuhkan pada tahun 2025, yaitu sekitar 100.000 setelah dokter umum. Next. Nah, sebenarnya nanti di mana saja kita sebagai tenaga gizi dapat bekerja. Nah, tenaga gizi itu dapat bekerja antara lain bekerja sebagai ahli gizi rumah sakit atau puskesmas. Kemudian di lembaga pemerintahan seperti Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, ataupun BPOM. Kemudian tenaga konsultan gizi seperti gizi olahraga, gizi dengan kebutuhan khusus, gizi kecantikan, kemudian LSM di bidang kesehatan, lembaga pendidikan dan pelatihan gizi, kewirausahaan pangan dan gizi seperti catering diet, restoran, perhotelan, dan jasa boga, dan kemudian bisa di industri makanan dan minuman. Next. Nah, Stikes Hang Tuah Surabaya sendiri pada tahun ini menyelenggarakan pendidikan S1 gizi, terutama pada bidang pengembangan kelautan dan kemaritiman, yang memiliki visi misi yaitu mencetak ahli gizi yang dapat mengelola dan memecahkan permasalahan gizi dengan mengambil keputusan secara profesional dan bertanggung jawab untuk menciptakan produk dan pangan berbasis kearifan lokal yang didasari oleh jiwa entrepreneur, terutama dalam bidang kelautan dan kemaritiman. Next. Apa saja fasilitas yang bisa didapatkan jika berkuliah di Stikes Hang Tuah Surabaya? Yang pertama, tenaga dosen yang kompeten, berkualitas dan berpengalaman, kemudian ada perpustakaan, ruang kuliah yang representatif. Untuk gizi sendiri, fasilitas laboratoriumnya lengkap seperti ada lab diet, teknologi pangan, penilaian status gizi, penyuluhan dan konsultasi gizi, biokimia, dan komputer. Next. Ya, jadi kesimpulan untuk materi hari ini, nutrisi itu berperan penting ya dalam proses imunitas, kemudian konsumsi gizi seimbang akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mempertahankan status gizi yang optimal. Zat gizi spesifik dapat menjadi imunomodulator yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, serta yang terakhir anemia gizi besi pada remaja dapat ditanggulangi dengan makan makanan sehat seimbang, terutama makanan sumber zat besi dan tinggi vitamin C. Next. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Bu Dewinta. Mohon waktu sebentar ya untuk kita bisa foto bersama. Bisa videonya di ini kan. Cis, kita senyum yang cantik dulu. Ayo, yang punya bisa dibuka dulu apa videonya. Ya, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Siswa-siswa disuruh membuka videonya dulu. Ayo, siswa-siswi yang sudah ikut, silakan untuk di on-kan videonya. Kita akan foto cantik dulu di kegiatan pagi hari ini. 1, 2, 3. Ya, oke. Untuk selanjutnya kami silakan penyampaian dari Bu Sukma yang akan menyampaikan sedikit informasi terkait Stikes Hang Tuah Surabaya. Monggo dipersilakan Bu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, semuanya sehat, G? Moga-moga. Alhamdulillah. Baiklah, mohon izin yang terhormat Puket 1, Kaprodi S1 Keperawatan, Kepala Sekolah SMA Progresif Umi Sholawat, rekan-rekan dosen Stikes Hang Tuah Surabaya, yang kami hormati guru ataupun kepala sekolah, mungkin ada guru BK juga dari SMA Umi Sholawat. Izinkan kami menyampaikan informasi terkait dengan sekolah tercinta kami ini, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya. Adik-adik sekalian sudah tahu lokasinya di mana? Insya Allah. Insya Allah. Sama ada yang belum tahu. Atau ada yang sudah tahu? Baiklah. Jika belum tahu, adik-adik sekalian, intip dulu yuk tentang Stikes Hang Tuah Surabaya. Izinkan saya menampilkan video kerennya dari Stikes Hang Tuah Surabaya ini untuk kita saksikan bersama agar adik-adik sekalian terpapar dengan besarnya institusi kami, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, serta ada UKM apa saja yang menarik di Stikes Hang Tuah Surabaya. Stay tune ya. Adik-adik sekalian, inilah Stikes Hang Tuah Surabaya. Inilah kami, Stikes Hang Tuah Surabaya. Di dunia kesehatan, Stikes Hang Tuah Surabaya adalah institusi unggulan yang mencetak tenaga kesehatan unggul untuk menciptakan masyarakat sehat dan kuat. Visi Stikes Hang Tuah Surabaya adalah menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang mandiri, bermartabat, kompetitif, berwawasan kesehatan maritim dan kelautan. Misi Stikes Hang Tuah Surabaya yaitu menciptakan pendidikan dengan budaya akademik yang kondusif dan mampu bersaing. Stikes Hang Tuah Surabaya dimulai sejak Yayasan Nala bekerja sama dengan Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan mendirikan Akademi Keperawatan Hang Tuah Surabaya pada tanggal 7 Juni tahun 1995 di bawah binaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya dan beralih bina di bawah Kemendikbud Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni tahun 2006. Berdiri sejak 1995, kami memiliki program studi unggulan dan berbagai fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa. Kami memiliki 3 program studi yang telah terakreditasi B oleh Bank PTK dan memiliki fasilitas yang memadai serta tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dengan semakin banyaknya kebutuhan tenaga kesehatan, Stikes Hang Tuah Surabaya memiliki 3 program studi, yakni program studi S1 Keperawatan, program studi D3 Keperawatan, dan program profesi nurse. Berbagai fasilitas telah tersedia guna meningkatkan kemampuan mahasiswa Stikes Hang Tuah Surabaya, antara lain dia ber-AC yang nyaman, lab keperawatan dasar lengkap dengan alat kesehatan dan pantom anatomi tubuh,
lab bahasa yang modern berkapasitas 24 unit, lab skill untuk praktikum mahasiswa, lab matra, perpustakaan, sistem akademik online. Oke, ada sistem akademik online di Stikes Hang Tuah Surabaya, adik-adik. Ini adalah fasilitas laboratorium kami. Nah, ini adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa. Mulai dari UKM Duta Kesehatan, Karawitan, basket, voli, menwa, kesmala, kesehatan matra laut, kemudian selain itu ada UKM paduan suara. Jadi banyak sekali UKM yang ada di Stikes Hang Tuah Surabaya. Dan alhamdulillah dari UKM itu adik-adik sekalian kita bisa banyak mendapatkan juara-juara nasional, juara regional, dari lomba-lomba yang telah diikuti unit kegiatan mahasiswa kami. Organisasi Stikes Hang Tuah Surabaya di bawah naungan Yayasan Nala dengan pembinaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Ini adalah Puket 2 Stikes Hang Tuah Surabaya. Ini adalah ruangan keuangan kami. Sebagai institusi unggulan, kami ini ruangan Biro Administrasi Umum transparan dan untuk kepengurusan surat-surat kami. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, Stikes Hang Tuah Surabaya merupakan institusi pendidikan kesehatan terdepan di Indonesia. Ini ruang serbaguna kami, biasa kita gunakan untuk rapat, untuk acara-acara seremonial. Ya, kira-kira dari video tadi, adik-adik sekalian ada yang berkenan masuk ke dunia kesehatan? Ada yang tertarik? Ada yang pengen jadi perawat? Ada yang pengen jadi nutritionist? Atau ada yang ingin jadi sarjana manajemen informasi kesehatan? Ayo segera gabung ya. Besok Matu tunjukkan bagaimana caranya mendaftar di Stikes Hang Tuah Surabaya melalui online ya. Nah, adik-adik sekalian tadi sudah dijelaskan di video bahwa adik-adik bisa mampir di website Stikes Hang Tuah Surabaya. Websitenya adalah www.stikeshangtuah-sby.ac.id. Langsung saja klik informasi pendaftaran. Ya, klik informasi pendaftaran yang berada di sebelah kanan, ada kotak warna hijau kebiruan ini. Klik saja langsung, klik si pensi marunya, maka wujudnya akan tampil seperti ini. Nah, di dalam tampilan ini tertuliskan bahwa ada pendaftaran mahasiswa baru tahun 2020-2021. Nah, ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah tampak depan dari kami. Nah, kira-kira kalau pengen masuk ke sana, Bu, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, siapkan biaya pembelian formulir sebesar 100.000, kemudian siapkan biaya pendaftaran sebesar 200.000. Setelah itu, adik-adik cek persyaratan umumnya. Yang pertama, lulus dari SMU. Pasti semua sudah lulus kan? Jadi, monggo silakan mendaftar ke kami. Kemudian setelah itu kita langsung loncat saja ke persyaratan yang keempat, yaitu tinggi badan, pria 155, wanita 150, Bu, tinggi saya nggak sampai 150, ini bagi yang wanita. Terus saya gimana, berarti apakah saya tidak bisa mendaftar di Stikes Hang Tuah Surabaya? Dicoba saja, datang ke tempat kami, kalau misalnya ada pengen tahu tinggi badannya, karena kami sudah buka pendaftaran secara langsung di Stikes Hang Tuah. Nanti datang, kemudian kita validkan tinggi badannya, karena kami menyediakan pengukuran tinggi badan di Stikes. Kemudian kita cek apakah adik-adik sekalian bisa mendaftar di sana, gitu ya. Jadi jangan putus asa dulu, kita usahakan yang terbaik dulu, gitu ya.
Kemudian yang kelima, lulus uji seleksi masuk. Nah, uji tulis, uji kesehatan, dan pantuki rencananya ini akan dilaksanakan secara online untuk uji tulisnya. Nah, uji kesehatan kemungkinan rencananya akan diadakan dengan cara kita mengumpulkan surat kesehatan dari adik-adik sekalian. Jadi surat yang menyatakan adik-adik sekalian sehat ditambah dengan tes buta warna. Karena mau tidak mau dunia medis itu sangatlah rentan terhadap warna-warna karena ada warna-warna yang harus dijuruskan untuk mengkoding pasien, begitu juga dengan warna rekam medisnya, sehingga disarankan untuk tidak buta warna. Jadi tes kesehatannya adik-adik bisa melakukannya di mana saja, kita hanya butuh surat keterangan sehat dan juga surat bebas buta warna, begitu ya. Kemudian itu pun juga sudah menjelaskan pernyataan nomor 6 kalau bisa matanya pun juga tidak juling atau bahasa medisnya strabismus dan juga tidak ada cacat fisik. Saya yakin siswi SMK Progresif Bumi Sholawat ini kokoh semua ya, seperti jargonnya ya. Kemudian mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah, transkrip legalisir 2 lembar. Jika tidak ada, monggo sekarang bisa pakai SKL-nya terlebih dahulu. Nanti apabila ijazahnya sudah keluar, baru disusulkan. Ya, kemudian foto 4 lembar ukuran 4x6 dengan background apa saja, asalkan berwarna fotonya ya. Kemudian fotokopi 2 lembar KTP, KK dan akta kelahiran serta fotokopi 1 lembar KTP dari ibu kandungnya. Selanjutnya ada surat kelakuan baik dari kepolisian. Jika memang belum jadi pada saat adik-adik mengurus, maka tidak apa-apa, langsung daftar saja. Karena surat keterangan kelakuan baik tadi bisa disusulkan. Selanjutnya, bagi adik-adik sekalian yang merupakan putra dari anggota TNI, purnawirawan TNI, PNS Angkatan Laut, maka adik-adik sekalian bisa mendapatkan diskon khusus dari kami, yaitu sebesar 30%. Lumayan kan? Lumayan dan sangat sayang kalau seandainya dilewatkan. Apa yang harus dikumpulkan? Cukup kumpulkan 2 lembar formulir KTA dari orang tua tadi. Ya, kemudian kakak dinasnya, kakak umumnya, serta akta kelahirannya. Nah, begitu syarat-syarat ketentuan umumnya adik-adik, mudah kan? Ya, nah kalau seandainya, waduh Mbak, saya kayaknya nggak bisa deh ke Surabaya, boleh nggak sih daftar langsung secara online? Klik saja www.stikeshangtua.surabaya, ya, www.stikeshangtua-sby.ac.id. Kemudian lakukan pendaftaran online, transfer dulu biaya formulir 100.000 dan pendaftaran 200.000 ke rekening BNI atas nama Stikes Hangtua Surabaya dengan nomor rekening yang sudah tertulis di layar. Kemudian persyaratan umumnya tadi silakan diikuti dan alur tentatifnya pun sudah jelas di slide ini. Kita ada 4 jurusan ya, sekali lagi saya tekankan bahwa ada 4 program studi di Stikes Hangtua Surabaya. Mulai dari Prodi D3 Keperawatan, kemudian Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Keperawatan, kemudian ada program studi S1 Gizi, dan juga ada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. 2 yang terakhir adalah prodi terbaru dari kami. Loh Bu, kalau kita misalnya mendaftar di prodi terbaru dari kami, dari Stikes ini, kira-kira akreditasinya bagaimana? Jangan khawatir adik-adik sekalian. Ya, pasti bisa langsung kerja nanti ketika lulus. Karena apa? Karena prodi yang baru buka itu sudah melakukan seleksi sebelumnya, sudah ada borang atau sudah ada materi yang harus disiapkan. Kemudian kita pun sudah mengalami proses akreditasi, sehingga akreditasi yang kita dapatkan pasti berbunyi baik. Ya, akreditasi untuk 2 prodi baru kami itu adalah akreditasi baik. Sehingga jangan ragu untuk daftar atau ingin masuk dan ingin berkuliah di dunia kesehatan, jangan ragu ya. Sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtua Surabaya. Untuk tentatif biaya dan juga untuk alur pendaftaran atau kontak person, monggo silakan nanti bisa diberikan nomor saya atau nomor Bu Neni dan juga nomor dari Mas Dika sesuai yang tertera dengan leafletnya. Atau kalau misalnya adik-adik
Bingung? Langsung saja klik www.stikersangtua-sby.ac.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Farida. Oke, Bu Sukma, terima kasih untuk adik-adik yang berminat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sukma, bisa langsung untuk klik ke link yang sudah disediakan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah anemia gizi yang akan disampaikan oleh Ibu Iis Fatmawati, Askep NS MKes. Dipersilakan Ibu Iis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Kaprodi S1 Keperawatan Stikes Sangtua Surabaya, teman-teman sejawat dosen, suaranya kurang keras, Bu Iis. Iya. Kemudian adik-adik siswa SMA Progresif Bumi Sholawat semuanya yang saya cintai. Baik, pada kesempatan pengabdian masyarakat hari ini saya akan menyampaikan tentang anemia pada remaja, ya. Terutama untuk remaja putri. Ya. Suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu? Sudah. Oh iya, baik. Sambil menunggu slide-nya. Baik, jadi kenapa kok pada remaja, kok penting remaja ini dibahas tentang anemia? Karena pada remaja ini kita tahu ya, remaja itu batasan usianya berapa? Kan ada 3 kategori ya, ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, ada awal itu 12 sampai 15 tahun. Kemudian yang pertengahan ini 15 sampai 18 tahun. Nah, ini usia kalian di usia SMA ya, 15 sampai 18 tahun. Nah, kemudian yang PPT dulu, Mas Lendra, PPT kelima remaja putri ini. PPT ini dikasih loh. Oh itu. Oke. Kemudian ada remaja akhir yaitu usia 18 sampai 21 tahun ya. Jadi remaja ini penting sekali karena di sini terjadi masa terjadi pertumbuhan yang cepat. Jadi ini termasuk masa-masa krisis yang butuh sekali dukungan nutrisi ya, agar pertumbuhan itu bisa optimal ya. Di mana pertumbuhan ini kurang lebih bisa 10 sampai 30 cm selama masa pubertas. Oke. Jadi remaja ya. Remaja itu apa? Remaja merupakan masa transisi anak dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ini ditandai sejumlah perubahan biologis, kognitif dan emosional. Nah, terutama untuk perubahan biologis ini kaitannya dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan tubuh yang lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Nah, di masa ini tadi sudah saya jelaskan bahwa peningkatan tinggi badan, nah itu 10 sampai 30 cm. Nah, ini kan harus dimaksimalkan biar tingginya maksimal, biar tidak terjadi stunting maupun kurang gizi. Begitu. Dan ini harus didukung asupan zat gizi yang optimal, yang cukup untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan masa remaja ini, ya. Nah, di sini biasanya banyak permasalahan sehingga pertumbuhan itu tidak maksimal. Misalnya karena ketidakcukupan asupan, karena pola makan yang kurang sesuai. Mungkin karena takut gemuk sehingga harus diet, apalagi dietnya diet vegan begitu ya. Kemudian pola kebiasaan yang kurang tepat gitu ya, misalnya suka jajan, apalagi sifatnya junk food yang tinggi karbo begitu, suka jajan sembarangan dan lain sebagainya. Baik, next. Nah, di sini dengan permasalahan tersebut seringkali timbul anemia pada remaja ya. Anemia itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana kadar Hb kurang dari 12 mg per desiliter ya. Jadi itu definisinya.
Kalau lebih dari 12 itu berarti normal, kalau kurang itu berarti anemia. Nah, siapa saja yang dapat mengalami anemia? Nah, ini bisa anak-anak, bisa remaja, bisa dewasa laki-laki, bisa calon ibu, bisa ibu hamil. Nah, terutama untuk yang riskan terjadi anemia itu remaja, terutama remaja putri ya, remaja putri, ibu hamil ya, kemudian isi nifas. Nah, itu yang rentan. Nah, kalau ibu hamil kan dia karena kebutuhannya meningkat karena dia sedang mengandung. Tapi kalau remaja putri itu tadi karena pola perilaku makan yang kurang tepat, kemudian dia juga mengalami menstruasi setiap bulan. Nah, pola makan yang kurang tepat tadi. Oke, next. Nah, ini adalah tanda-tanda anemia gizi besi ya. Jadi ini tanda-tandanya 5L, kita ingat 5L, lemah, letih, lesu, lelah, lalai ya. Jadi ini tanda-tandanya. Kemudian wajahnya pucat pada wajah, telapak tangan juga, kemudian sering pusing, berkunang-kunang, sehingga kalau dibuat belajar itu nanti bisa tidak maksimal, ya tidak bisa berkonsentrasi begitu ya. Daya belajarnya berkurang karena dia tidak bisa berkonsentrasi. Oke, next. Oke, ini akibatnya ya untuk anemia pada remaja. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan tadi pasti terganggu karena gizinya tadi kurang ya. Gizinya kurang, terjadi anemia, pertumbuhan akhirnya terganggu. Pertumbuhannya tidak maksimal, harusnya bisa nambah 30 cm misalnya pada masa pubertas. Nah, ini cuma nambah setengahnya, misalnya 15 cm aja kan eman-eman, kan lebih baik, lebih maksimal begitu, lebih optimal begitu. Kemudian sering mengalami kelelahan ya, kalau anemia. Kemudian meningkatnya kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang menurun ya. Jadi kalau anemia, nah kan tadi kurang gizi, kemudian anemia, kemudian karena anemia rentan terjadi infeksi. Kenapa kok rentan terjadi infeksi? Karena sistem kekebalan tubuhnya itu juga turun, imunitasnya turun. Kemudian fungsi daya tahan tubuh tadi turun ya. Kemudian rentan terhadap penyakit dan keracunan karena imunitas yang rendah tadi. Kemudian juga adalah terganggunya fungsi kognitif tadi karena sering berkunang-kunang, sering pusing begitu ya, sehingga nggak mampu belajar. Nah, efeknya lagi juga adalah prestasinya akan menurun karena anemia. Dan ini merupakan runtutan ya, runtutan sehingga terjadi permasalahan. Oke, lanjutnya. Next. Nah, sehingga untuk anemia ini memang harus dicegah ya, dicegah supaya tidak terjadi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah selalu mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Nah, tadi ada cara-caranya ya, apa saja makanan yang tinggi zat besi, dan makanan itu kita harusnya konsumsi bervariasi, karena makanan yang bervariasi itu saling melengkapi, tidak kita dapatkan di satu makanan saja. Nah, saling melengkapi semuanya. Kemudian tidak minum teh, kopi, coklat bersamaan atau berdekatan dengan waktu makan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Dewinta bahwa teh, kopi itu bisa mengganggu penyerapan. Nah, penyerapan zat nutrisi. Nah, seperti itu ya. Kemudian pada remaja putri ini dianjurkan untuk minum FE secara rutin pada waktu menstruasi ya, apalagi pada waktu menstruasi. Nah, ini secara idealnya diminum seminggu sekali. Jadi setiap minggu itu minum 1. Diusahakan pada hari yang sama biar kita menandai waktunya itu lebih mudah. Misalnya setiap hari Minggu saya minum zat besi. Seperti itu caranya. Kemudian mencegah kecacingan dan menjaga kebersihan diri ya, karena dengan adanya cacing atau kecacingan yang ada di dalam pencernaan kita itu akan mengganggu nutrisi kita ya. Nutrisi itu harusnya 100% masuk ke tubuh kita, tapi karena adanya cacing diambil sama cacing, sehingga kita jadinya bisa kurang gizi karena adanya cacing tersebut ya. Sehingga kita harus mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan.
itu. Terutama sekarang anjurannya kan kaitannya dengan COVID ya, sering-sering cuci tangan pakai sabun gitu ya. Next. Oke, ini adalah bahan makanan yang banyak mengandung zat besi. Nah, ini bisa kita dapatkan dari hewani, dari nabati ya. Nah, kalau hewani atau dari hewan itu contohnya adalah dari hati ya, kemudian daging merah, kemudian telur, kemudian ikan. Nah, itu adalah makanan-makanan yang dari hewani ya, yang tinggi zat besi. Kemudian untuk yang nabati, nah ini bisa kita dapatkan dari tempe, tahu, kemudian kacang hijau, kacang merah. Nah, itu tinggi zat besi semua. Kemudian bisa kita dapatkan dari sayuran. Contohnya apa yang umum itu adalah bayam ya. Bisa bayam, bisa kangkung, bisa daun singkong, bisa sawi hijau. Nah, itu. Next. Mas Lendra, next. Oke. Kemudian ini adalah makanan-makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi yang ada pada makanan tadi. Ya. Yang nomor 1 adalah vitamin C. Ya, vitamin C itu bisa alami, bisa vitamin yang kita beli itu ya. Nah, yang alami itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan segar. Misalnya apa? Ya, misalnya jeruk, ya, misalnya nanas. Kemudian bisa yang lain, misalnya jambu biji yang tinggi sekali vitamin C-nya, kadar vitamin C-nya. Nah, itu jadi dibiasakan sekarang kalau makan itu jangan minumnya itu teh. Nah, diganti sekarang misalnya jeruk hangat gitu ya, atau wedang jeruk gitu ya. Nah, itu kan tinggi vitamin C, sehingga makanan yang kita konsumsi tadi itu penyerapannya lebih banyak. Nah, tidak ada gangguan penyerapan dan memaksimalkan penyerapan makanan kita. Kemudian ini nih tadi ya sudah contohnya ya, jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, nanas. Ini contohnya makanan kaya vitamin C yang membantu penyerapan zat besi. Oke, next. Nah, ini adalah tablet tambah darah. Nah, ini penting untuk remaja putri ya, karena setiap bulan remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan. Nah, supaya tidak terjadi anemia, nah itu diminumnya tidak waktu menstruasi saja, tapi rutin setiap minggu 1 gitu ya. Diusahakan di hari yang sama biar tidak lupa. Misalnya tiap hari Senin atau tiap hari Minggu gitu minumnya 1. Nah, sisanya obatnya tertutup ya, ditaruh di kulkas begitu biar kualitasnya tidak rusak. Nah, itu contohnya. Itu untuk dosis pada remaja putri, karena kalian remaja putri. Untuk dosis yang lain ini ada perbedaan. Ini yang saya jelaskan untuk yang remaja putri 1 kali 1 tablet per minggu. Oke, next. Oke, nah ini adalah yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah ya. Yang pertama adalah minum tablet tambah darah tersebut dengan air putih ya. Air putih, jangan diminum dengan teh ataupun kopi yang tadi sudah dijelaskan, karena dapat mengganggu penyerapan zat besi ke dalam tubuh ya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang kedua, kan untuk TTD ini atau tablet tambah darah ini kan punya efek samping ya. Ada rasa mual, mungkin baunya enggak enak gitu ya. Nah, ini tidak ada masalah ya, diminum saja ya. Supaya tidak mual itu seringkali caranya adalah diminum setelah makan. Nah, setelah makan kemudian menjelang tidur. Nah, itu untuk meminimalkan mualnya. Nah, ini tidak ada bahaya ya. Ini memang seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari mual tadi ya sudah ya, minum menjelang tidur, lebih baik disertai makan buah tadi ya, misalnya pepaya, pisang atau jeruk yang tadi tinggi vitamin C supaya penyerapannya itu maksimal ya. Kemudian ini tadi TTD-nya atau obat-obatan tadi FE-nya yang masih ada sisa. Nah, ini harus tertutup ya, simpan di
tempat yang sejuk ya, tidak terkena sinar matahari biar kualitasnya tidak rusak ya. Nah, di kulkas juga tidak apa-apa dalam kondisi tertutup. Kemudian yang kelima, tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kebanyakan darah ya. Jadi ini konsepnya adalah berbeda ya. Jadi kalau tekanan darah itu ya kita bicara tentang tekanan darah berapa mmHg, nah, tekanan darahnya tinggi atau tidak. Tapi kalau anemia itu kaitannya dengan jumlah hemoglobin yang ada di dalam darah, seperti itu, dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan tekanan darah. Oke, next, Mas. Nah, jadi untuk remaja ini bisa tetap sehat, bisa tetap cantik dan cerdas tanpa anemia. Jadi tidak perlu takut gemuk sehingga membatasi makanan-makanan, kemudian harus diet vegan yang ketat begitu ya supaya kurus langsing. Nah, padahal kalau pola makan itu tepat, nah sesuai yang dijelaskan tadi, itu kita bisa tetap sehat, cerdas dan cantik tanpa anemia. Ya, jadi kita tetap sehat, cantik dan bisa berprestasi. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan tayangan video ya, video tentang anemia. Baik, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat Hai, sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas. Seperti kelima remaja putri ini, sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Pertama, kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi. Terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, karena anemia mengakibatkan banyak hal, seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena badan terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan risiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Banyak ya? Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit talasemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar. Remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi.
Ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu asupan zat besi yang kurang, terutama dari pangan hewani. Kalian tahu nggak, saat kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan. Padahal fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala ya. Mencegah anemia. Caranya gimana? Caranya penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pangan hewani dan nabati, serta minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, konsumsi buah kaya vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Ini adalah contoh beberapa bahan pangan hewani dan nabati sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibandingkan dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani, terutama daging karena takut gemuk. Benar nggak ya makan daging itu bikin gemuk? Jawabannya adalah tidak. Bila dikonsumsi, tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Selain mengkonsumsi makanan kaya zat besi, konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? TTD diminum 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan, sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum TTD. Minum TTD juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman. Tapi jangan khawatir ya, semua itu tidak membahayakan kesehatan. Apakah minum TTD secara rutin berbahaya untuk kesehatan? Jawabannya adalah tidak. Karena tubuh kita mempunyai pengaturan zat besi yang otomatis. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka asupan zat besi dari makanan dan TTD akan diserap tubuh lebih banyak. Sedangkan bila tubuh cukup zat besi, penyerapan zat besi akan lebih sedikit. Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan tubuh melalui tinja. Itu sebabnya saat minum zat besi, tinja berwarna agak kehitaman. Jadi sekali lagi, konsumsi TTD tidak berbahaya untuk kesehatan. Dan sekarang aku tahu, bila anemia, kemampuan belajar menurun dan kegiatan kita terganggu. Kurang asupan zat besi adalah penyebab utama anemia. Remaja putri memiliki risiko yang tinggi mengalami anemia. Anemia harus dicegah sebelum muncul gejala. Caranya dengan mengkonsumsi makanan sumber zat besi serta minum TTD. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bersama kita cegah anemia dengan dukungan keluarga serta petugas kesehatan. Kita semua pasti bisa menjadi sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami persilakan ke moderator. Ya. Terima kasih atas pemberian materinya, Ibu Iis. Acara untuk selanjutnya adalah diskusi ya. Silakan mengaktifkan
mic-nya apabila ada yang mau ditanyakan. Kepada siapa ya pertanyaan akan ditujukan. Silakan adik-adik yang mau bertanya secara langsung. Tadi ada beberapa yang sudah bertanya melalui chat. Nanti akan saya bacakan, nanti akan dijawab oleh para narasumber. Untuk ini saya bacakan dulu, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bu Iis atau Ibu Dewinta. Yang pertama ini dari Mbak Reina Iranti. Saya mau tanya, tabletnya, maksudnya tablet vitamin ya, apakah harus disimpan di dalam kulkas? Kaitannya karena adik-adik ini berada di pondok pesantren yang tidak tersedia kulkas seperti di rumah. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Maya Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika seorang terkena anemia akan terganggu dalam proses belajar seseorang? Nah, dua dulu ya Bu, silakan dijawab. Pertanyaan yang pertama tentang penyimpanan tablet, entah itu vitamin. Yang kedua tentang anemia apakah mengganggu dalam proses belajar. Monggo dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama untuk adik Raina Iranti ya. Pertanyaannya tentang penyimpanan tablet TTD tadi apakah harus di kulkas karena kondisi di pondok. Jadi tadi di teori dijelaskan bahwa taruh di tempat yang sejuk, kemudian terhindar dari sinar matahari supaya kualitasnya tidak rusak. Sebenarnya lebih bagus di kulkas. Jadi tidak harus ya, tidak harus. Intinya tadi yang sejuk terhindar dari sinar matahari dan diperhatikan tanggal expired date-nya. Nah itu saja ya. Jadi tidak harus di kulkas jawabannya. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari adik Maya Sabrina. Nah ini jika seseorang terkena anemia, apakah akan terganggu dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajarnya? Oke, jawabannya adalah iya. Tadi kalau sudah ada gejala tadi, berarti itu kan sudah kondisi anemianya itu sudah parah ya. Kalau dari awal-awal anemia itu tidak terlalu kelihatan secara klinisnya itu tidak kelihatan 5L-nya tadi. Kalau sudah lemah, letih, lesu, nah tadi lelah, lalai tadi. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah parah. Nah, kalau sudah seperti itu ya kan nggak mungkin bisa belajar dengan maksimal, nggak bisa konsentrasi karena kepalanya pusing. Apalagi kalau mau ujian. Jadi tentu saja sangat mengganggu proses belajar seseorang. Oke. Sudah Bu Farida. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya yang disampaikan oleh Adik Awali Arofatun. Selain mengkonsumsi tablet penambah darah, apakah ada contoh buah dan sayur yang mengandung zat besi yang bisa dikonsumsi? Pertanyaan yang kedua dari adik Jasmine Safira, apa yang harus dilakukan saat kita sudah menderita anemia dan cara agar kegiatan sehari-hari tidak terganggu akibat dari anemia? Apakah anemia itu dapat sembuh total? Nah, dua pertanyaan selanjutnya Bu Is, ini banyak yang tanya tentang anemia sepertinya. Silakan Bu Is. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertanya ya. Untuk selanjutnya untuk adik Awalia Arofatun ya. Ini ada pertanyaan obat TTD tadi, selain TTD, obat TTD tadi, apakah ada buah dan sayur yang mengandung zat besi yang bisa dikonsumsi? Tadi jawabannya ada, sudah saya tayangkan tadi bahwa contohnya adalah tadi ada bayam ya, zat besi kan yang ditanyakan kan sayur ya, sayur dan buah. Bayam, kangkung, apa tadi kan banyak tadi contohnya yang ada di slide ya, bayam, kangkung, kemudian sawi hijau, kemudian daun singkong. Nah itu contohnya ya yang kaya akan zat besi. Tapi memang lebih ke arah sayur ya untuk zat besi yang bukan dari hewani, maksudnya begitu. Baik, untuk selanjutnya untuk adik Jasmine Safira. Nah, apa yang harus dilakukan saat kita sudah menderita anemia agar kegiatan sehari-hari tidak terganggu? Ya, jadi kalau sudah terkena anemia,
kan tadi lemah, letih, lesu ya, jadi harus istirahat ya. Kemudian konsumsi makanan bergizi yang tinggi zat besi, kemudian minum TTD. Nah, itu kalau sudah seperti itu, makanan sudah, obat sudah, istirahat sudah. Nah, biasanya kalau anemianya sifatnya ringan atau sedang itu sudah membaik. Tapi kalau parah ya, misalnya anemianya misalnya kadar Hb-nya itu rendah sekali, misalnya di bawah 10 atau bahkan di bawah 8. Nah, kalau sudah rendah seperti itu, ya harus ke rumah sakit ya. Kenapa? Ya harus ditransfusi. Jadi penanganan anemia itu kan ada tingkatannya ya, mungkin cukup dengan makanan saja ya. Kemudian ada tambahan zat besi TTD tadi. Kalau misalnya kalau rendah sekali dengan makanan dan TTD saja itu tidak maksimal hasilnya. Jadi harus ditransfusi. Misalnya pada ibu-ibu yang habis melahirkan, kan dia perdarahan hebat ya, perdarahan banyak. Nah, sehingga dia anemia sekali. Anemia misalnya di bawah 8 kan tadi nilainya lebih dari 12 normalnya ya, lebih dari 12. Kalau misalnya kurang dari 10, misalnya kurang dari 8 itu harus ada bantuan transfusi. Jadi harus ke rumah sakit. Tapi kalau hanya ringan-ringan saja, lemah, letih, lesu, makan yang enak, yang bergizi, tinggi zat besi, minum vitamin C, minum TTD, nah itu insya Allah sudah baikan. Saya kira itu. Baik, Bu Farida. Oke, terima kasih Bu Iis jawabannya ya. Sudah jelas ya adik-adik ya. Ini masih ada 2 pertanyaan secara tertulis, tapi saat ini bisa saya berikan kesempatan untuk yang mau tanya secara langsung. Silakan diklik mic tombol merah itu untuk mengaktifkan speakernya. Ada? Bisa angkat tangan sambil klik. Ayo adik, ada di sini saya terlihat ada adik Fahima Az-Zahro, ada Siksi Maharnurita, ada Anissa Fatina, ada Najwa Nabila, ada Anita Khofifa. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sambil mencoba untuk menggunakan mic-nya, itu bisa diklik kemudian bisa langsung bertanya. Sambil ditunggu pertanyaan, ada Mbak Siksi mau tanya? Iya. Oh ya, silakan. Kalau misalnya orang itu punya penyakit anemia, terus dia itu tapi nggak suka makan daging, nggak suka makan ayam, terus dia nggak suka buah-buahan sama sayur-sayuran, kan banyak anak remaja yang nggak suka buah, sayur-sayuran sama daging. Dan dia tapi punya kegiatan 24 jam, kayak di pondok kan kita punya kegiatan banyak banget. Itu gimana Bu caranya? Oh ya, mungkin ini bisa dibantu Bu Dewinta ataupun dengan Bu Is bisa memberikan jawaban karena terkait dengan gizi juga ya. Silakan Ibu. Ya, saya coba menjawab ya Bu ya, dari segi ini mungkin adik-adik yang tidak suka konsumsi sayur, tidak suka konsumsi contohnya daging ya yang memang tinggi zat besi, itu bisa kita itu mengkonsumsi bahan makanan lain, contohnya seperti ikan. Nah, kemudian untuk sayur dan buah, apabila mungkin kalau di pondok apa terbatas konsumsi sayur dan buahnya? Nggak terbatas, cuman kan nggak suka, misalnya orang tersebut nggak suka buah-buahan sama sayur-sayuran. Ya, kalau nggak suka konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran bisa menggunakan ini ya, suplemen, tapi diusahakan untuk mengkonsumsi buah dan sayur serta makanan tinggi Fe itu memang dari yang alami, bukan dari suplemen. Karena kalau yang dari suplemen memang bisa meningkatkan atau contohnya suplemen
contohnya suplemen tinggi C itu bisa dijadikan sebagai pengganti makanan yang tadi ada bilang tidak disukai, seperti itu sayur dan buah ya. Nah, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai fungsi utama, tidak dapat menggantikan fungsi utama sebagai asupan makanan yang tinggi vitamin C seperti sayur dan buah. Jadi tetap harus mengkonsumsi asupan makanan yang tinggi vitamin C seperti itu. Itu juga mungkin bisa juga ditambahkan tablet tambah darah ya, konsumsi tablet tambah darah seperti itu untuk yang asupan zat besinya. Jadi tidak hanya makan makanan yang protein hewani saja ya, tapi protein nabati juga bisa seperti sayuran yang berwarna hijau tua maupun kacang-kacangan, itu juga merupakan salah satu sumber dari zat besi seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Dewinta dan Adik Siksi. Monggo silakan yang tadi mengajukan pertanyaan, nomor HP-nya dicatat ya, pas nanti akan ada door prize. Semoga nanti akan dapat semua atau akan dipilih pertanyaan yang bagus atau yang ini. Silakan, ada lagi pertanyaan sambil oke, Mbak Maya Sabrina, silakan mau tanya lagi. Jadi, benarkah penyakit atau pola makan yang buruk itu salah satu pemicu dari anemia? Benarkah apa tadi? Benarkah pola makan yang buruk itu salah satu pemicu dari anemia? Anemia. Monggo silakan jawab Bu secara langsung. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi ditanyakan bahwa apakah benar pola makan yang buruk bisa menyebabkan anemia? Jawabannya iya. Jadi kalau pola makan yang buruk tadi kan misalnya contohnya sukanya junk food atau makannya tidak terlalu bervariasi ya. Jadi mungkin makanannya hanya misalnya kesukaannya cilok, sempol, bangsanya gitu kan, remaja kan suka jajan ya. Mungkin ya cenderung tinggi karbo ya. Jadi untuk proteinnya kurang, untuk sayurnya kurang, buahnya kurang, kan tadi tidak seimbang, kan tadi harusnya seimbang antara karbo, protein, lemak tadi ya. Jadi tadi sesuai yang dijelaskan tadi isi piringku. Nah tadi kan isi piringku harusnya seimbang komponennya tadi, harusnya ada. Tapi kalau pola makannya tidak tepat ya, nah itu nanti bisa menyebabkan anemia karena terutama untuk kekurangan protein dan sayur tadi ya. Jadi untuk kebutuhan remaja kan tadi banyak ya, untuk kebutuhan pertumbuhan yang sangat cepat tadi. Nah kalau kurang yang menjadi bahan pokoknya kurang ya jadinya anemia ya. Anemia, kalau anemia efeknya kan tadi panjang. Bu Is, suaranya bisa diperjelas Bu Is? Oke. Baik, saya ulangi ya. Jadi jawabannya pola makan yang buruk itu bisa menyebabkan anemia ya. Kenapa ya? Karena tadi menunya tidak seimbang, polanya tidak seimbang. Harusnya sesuai tadi teori isi piringku ya. Jadi komponen komposisinya harus ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein. Nah, jadi tidak hanya tinggi karbo saja atau di salah satu saja, jadi harus seimbang. Kan ada orang yang cenderung mungkin diet vegan ya, vegetarian aja, jadi tidak ada protein hewaninya. Nah itu juga nggak bagus ya. Jadi intinya harus seimbang. Kalau polanya buruk itu nanti bisa menyebabkan anemia karena nutrisinya kurang, begitu. Kalau apa kayak jam-jam makan itu apa juga mempengaruhi Bu? Iya, jadi pola makan itu tidak hanya makanannya saja, tapi kan jenis, jumlah, dan jadwalnya begitu. Jadi tidak hanya satu kali makan sehari, nah, gitu kan enggak. Jadi tepat tadi ya, jumlah, jenis, dan jadwalnya itu semuanya ada ukurannya begitu. Ya. Oke. Terima kasih.
Ya, jelas Mbak Maya. Sambil menunggu yang lainnya bertanya, ini saya bacakan dua pertanyaan lagi. Apa ada anemia lain selain anemia zat besi? Yang pertama oleh adik Vina Nadifa. Yang kedua dari adik Anissa Fatina. Zat besi yang paling mudah dijumpai dan banyak dijual. Yang bagaimana, Nggih? Apakah kita apalagi kita terbatas untuk akses keluar masuk pondok? Ya, itu ada dua pertanyaan Bu Iis. Baik, saya mencoba menjawab ya. Jadi untuk anemia itu jenisnya banyak ya. Saya dulu kebetulan yang pernah ngajar ini ya. Jadi ada anemia, memang yang paling banyak itu anemia zat besi ya. Ya, kalau anemia zat besi berarti dia defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi ya, itu. Kemudian ada anemia asam folat atau anemia pernisiosa. Jadi nutrisinya kurang asam folat. Nah, kemudian ada anemia megaloblastik. Nah, kalau anemia megaloblastik ini berarti sumsum tulang ini memproduksi sel darah merah yang belum matang. Nah, itu anemia megaloblastik. Kemudian ada anemia aplastik. Kalau anemia aplastik itu berarti kondisi tubuh itu anemia karena sumsum tulangnya itu rusak sehingga tidak mampu memproduksi sel darah merah secara cukup. Nah, itu anemia aplastik. Kemudian ada anemia hemolitik ya, itu anemia karena sel darah merah yang rusak ya, yang diproduksi itu rusak, itu anemia hemolitik, hemolisis. Nah, kemudian ada lagi anemia yang kaitannya dengan penyakit genetik ya, keturunan. Nah, ini anemia sel sabit namanya atau sickle cell anemia. Jadi bentuk sel darah merahnya itu seperti bulan sabit, jadi tidak bulat. Tadi kan secara normal kan kalau hemoglobin itu kan bentuknya bulat sehingga dia bisa mengikat secara normal untuk oksigen, terbentuk oksihemoglobin. Nah, ini dia bentuknya tidak normal, bentuknya seperti bulan sabit. Nah, jadi itu adalah macam-macam anemia. Tapi yang itu termasuk agak jarang, tapi yang umum itu memang zat besi yang paling sering dijumpai ya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan obat ya. Nah, kalau obat ini kan sebenarnya kalau untuk remaja itu ada program pemerintah ya, kesehatan remaja. Biasanya kalau di puskesmas itu dikasih kok, setahu saya dikasih obat itu satu kaplet gitu ya, isi beberapa zat besi, setahu saya begitu. Kalau misalnya mau beli, nah mohon maaf saya tidak menyebut merek ya, karena saya tidak di endorse merek tertentu ya. Jadi Anda tahulah, pokoknya kalau misalnya ke apotik beli zat besi ya, TTD, tablet tambah darah. Nah, macam-macam nanti ada beberapa merek. Kalau misalnya ada kendala, ada apa namanya? Akses, kaitannya akses keluar pondok itu susah. Kalau misalnya beli online boleh enggak di pondok itu? Beli online gitu, dialamatkan pondok gitu boleh enggak? Kira-kira? Halo? Adik-adik? Kan tadi kendalanya kalau beli keluar itu aksesnya terbatas karena di pondok ya. Kalau misalnya beli online dialamatkan pondok gitu boleh enggak? Enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Apalagi kalau beli online kan pilihannya kan lebih banyak ya. Silakan Anda membeli TTD, tablet tambah darah dengan berbagai merek. Misalnya kalau yang umum di Indonesia kan yang berawalan S itu ya. Nah itu ya. Bisa yang lain, sebenarnya banyak pilihan. Gitu. Saya kira itu Bu jawaban dari saya. Oke, ini ada lagi satu. Lagi pertanyaan, apakah transfusi sel darah merah lebih aman daripada penggunaan obat-obatan? Ini dari adik Aulia Dita. Baik, jadi kalau transfusi itu kan pilihan terakhir ya, maksudnya kalau sudah parah sekali anemianya yang tidak bisa ditolong hanya dengan makanan dan TTD tadi. Jadi ini kan yang sudah parah ya. Jadi kalau sudah parah kan kondisinya itu kan emergensi.
sehingga memang harus ditransfusi. Jadi ini bukan sesuatu yang dibandingkan ya A atau B, tapi ini adalah suatu grade ya. Kalau masih ringan-ringan aja gitu, makanan aja cukup ya. Kalau lagi menstruasi atau sampai pusing itu harus ditambah TTD. Nah, tapi kalau sudah sampai pingsan, pucat sekali, kemudian HB-nya di bawah 8, nah apalagi sampai turun lagi, nah itu harus transfusi, harus ke rumah sakit. Tidak bisa dengan hanya makanan di rumah saja, makanan bergizi dirawat di rumah tidak bisa, karena ditakutkan sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi begitu. Jadi bukan suatu yang bisa dibandingkan menurut saya, karena ini grade-nya berbeda. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi kalau aman dan tidak, insya Allah kalau di PMI itu sudah diolah ya darah itu ya. Jadi darah itu kalau kita transfusi di rumah sakit itu ada macam-macam, ada macam-macam darah, ada darah WB, whole blood, ada PRC dan lain sebagainya, kan diolah sama PMI. Dan insya Allah sudah terstandarisasi keamanannya, insya Allah begitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, itu tadi pertanyaan yang secara tertulis, terakhir pertanyaan ya. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan secara live? Ya, silakan Mbak Ladia ya, Ladia Rizky Aziz. Kan dari tadi kita sudah membahas caranya untuk mencegah anemia dengan berbagai cara. Pertanyaan saya, apakah anemia itu dapat sembuh secara total atau tidak? Dan apakah TTD itu bisa diminum setiap hari atau tidak? Terima kasih. Baik, monggo silakan. Ya, silakan Bu Iis. Iya. Mungkin dipersiapkan ada satu lagi pertanyaan ya. Setelah itu karena habis ini sudah jam 11, waktunya sudah mulai berakhir ya. Silakan Bu Iis dijawab dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya Adik Ladia. Jadi menurut saya kondisi anemia itu kan kondisi dinamis ya. Maksudnya bisa terjadi, bisa sembuh, bisa kembali lagi menderita. Jadi kan tergantung asupannya tadi, tergantung asupannya. Jadi kalau sekarang sembuh total terus besok tidak akan terjadi lagi, tidak seperti itu ya. Jadi ini suatu penyakit ya, bukan penyakit sih, gangguan kekurangan hemoglobin kan tadi. Jadi ini tergantung asupannya ya. Jadi kalau misalnya asupannya tidak cukup, suatu saat ya bisa terkena anemia lagi. Jadi bukan kalau sekarang sudah sembuh, besok tidak akan terkena lagi, tidak seperti itu. Jadi tergantung asupannya cukup atau tidak. Kalau menurut saya begitu. Mungkin bisa ditambahkan Bu Dewinta. Iya, saya juga setuju dengan Bu Iis. Jadi kondisi anemia ini kondisi di mana suatu tubuh itu kekurangan akan zat besi ya. Dimana zat besi itu paling mudah dan paling banyak diserap itu makanan seperti itu. Jadi ya paling banyak memang asupan yang paling berpengaruh dalam kondisi anemia seperti itu. Baik, sudah Bu Farida. Oh iya. Ada lagi? Iya. Satu pertanyaan, kalau sudah tidak ada, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka untuk sehat semua di new normal ini saya akhiri. Dan yang kami hormati Bu Puji, Bu Dewinta, Bu Is, dan dosen-dosen yang lainnya, terima kasih atas atensinya dan pemberian materinya. Semoga ini nanti akan bermanfaat. Amin. Untuk kita semua ya. Mengenai tadi yang pertanyaan yang sudah ditanyakan, yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin nanti akan ada door prize dari kami dalam bentuk pulsa ya. Jadi kami sudah siapkan nomor-nomornya. Alhamdulillah. Google Form yang kemarin dikirimkan sesuai dengan nama ya. Mungkin nanti akan kami cari dari sana untuk nomor teleponnya, karena di sini ternyata tidak ada yang mencantumkan nomor teleponnya ya. Ditunggu.
Saya akhiri, saya sebagai moderator selama pelaksanaan kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam proses penyajian tadi mungkin terkendala mengenai sinyal ya, karena memang kita berbicara secara virtual, tidak bisa secara langsung. Saya akhiri dengan kegiatan ini, kita bacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, semoga Bye, bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. 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 Terima kasih Bu.